saya akan menyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dua hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kami bisa berada di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar bisa memahami segala firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi judul khotbah hari ini adalah surga dan neraka. Nah, temanya adalah apologetika. Apa itu apologetika? Apologetika berasal dari kata apologia dalam bahasa Yunani kuno, yang berarti pembelaan. Nah, kata kerjanya yaitu apologoumai, yang berarti melakukan tindakan pembelaan atau berbicara untuk membantah. Apologetika ini biasa digunakan oleh orang Kristen zaman sekarang ini sebagai bentuk respon terhadap tuduhan terhadap iman kepercayaan kita. Nah, melalui khotbah ini saya mengutip perkataan dari seorang ateis mengenai surga dan neraka, Isaac Asimov. Ia juga seorang ilmuwan terkemuka. Nah, perkataan seperti ini. I don't believe in an afterlife, so I don't have to spend my whole life fearing hell or fearing heaven even more. For whatever the true thoughts of hell, I think the boredom of heaven would be even worse. Ya, artinya, saya tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Saya tidak perlu menghabiskan seluruh hidup saya untuk takut pada neraka atau takut pada surga sekalipun. Untuk apapun penyiksaan di neraka, saya pikir kebosanan di surga akan lebih buruk. Perkataan ini sangat mengguncang iman kita. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka
dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dari sini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, adanya penyiksaan tubuh. Di sini kita tulis, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tubuh dan jiwa kita, seandainya kita masuk neraka, tubuh kita akan mengalami penyiksaan di dalam lautan api dan belerang. Hal kedua yang bisa kita lihat dari perikop ayat ini, yaitu penyiksaan tersebut berlangsung selama-lamanya. Di sini sangat tertulis, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pernahkah kita berpikir, siapakah pemimpin neraka? Apakah iblis yang memimpin neraka? Oh, kalau seandainya kita masuk neraka, kita bisa saja masuk iblis, kemudian bekerja sama dengan iblis, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami penyiksaan tersebut. Hal tersebut tidaklah benar. Kalau kita berpikir bahwa iblis adalah pemimpin neraka, kita salah. Di perikop ayat ini kita juga bisa melihat, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Iblis sendiri dihukum dalam neraka itu. Bagaimana bisa kita bekerja sama dengan iblis? Hal tersebut tidaklah benar. Iblis bukanlah pemimpin neraka, karena iblis sendiri dihukum dalam neraka. Oke, mari kita lanjut membuka kitab kita pada perikop Matius 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dari sini kita bisa lihat adanya penyiksaan jiwa. Di kegelapan yang paling gelap itu ada ratap dan kertak gigi. Kalian tahu seperti apa kertak gigi? Misalnya kita sudah tersiksa dan tidak bisa lagi berteriak memohon tolong, yang bisa kita lakukan hanyalah kertakan gigi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Menurut Tim Keller, teologis terkemuka di Amerika, ada 3 macam penyiksaan jiwa di neraka. Yang pertama, penyesalan akan ingatan kita di masa lalu. Penyesalan itu kita rasakan saat kita mengingat kembali di kehidupan kita yang sebelumnya, ketika dunia kita tidak mau berbuat baik, kita keras kepala, tidak mau mengubah sifat kita. Hal tersebutlah yang akan menjadi ingatan kita dan menimbulkan penyesalan dalam diri kita yang menyiksa jiwa dan raga kita. Yang kedua, yaitu keinginan dan rasa berdosa yang tidak bisa kita lagi lakukan di neraka. Di kehidupan sebelumnya, mungkin kita punya keinginan atau dosa tersebut, seperti berbohong, mencuri, berfoya-foya. Hal tersebut bisa kita rasakan di dunia dan terus mengganggu hidup kita. Tapi ketika kita sampai neraka, hasrat dan keinginan tersebut tidak bisa lagi disalurkan. Karena di neraka yang bisa kita rasakan hanyalah penyiksaan. Dan yang ketiga, depresi akan ingatan firman Tuhan juga turut menyiksa kita di neraka. Tentunya ingatan kita akan isi dalam Alkitab ini tentu juga akan membawa penyesalan bagi diri kita sendiri, dan kita akan merasa depresi. Aduh, kenapa ya? Saya tidak mau mendengarkan firman Tuhan, saya tidak mau melaksanakan, saya tidak mau membaca Alkitab, berdoa. Hal tersebutlah yang akan menyiksa kita sama di neraka. Dan ketika kita sudah depresi, di dalam kegelapan paling gelap itu, yang bisa kita lihat hanyalah hitam. Hitam pekat, tidak ada sama sekali cahaya. Sebekas pun cahaya tidak bisa terlihat. Kalian tahu, seandainya kita menutup mata kita, tentu masih ada seberkas cahaya yang lewat di kelopak mata kita. Sehingga kita tahu, oh di atas sana masih ada cahaya, di atas sini masih ada sinar. Tapi mohon maaf, apabila orang yang sudah buta, yang tidak bisa melihat apapun lagi, yang dirasakan hanyalah kegelapan,
maka sekujur tubuh pun tidak akan terlihat sama sekali, karena hanya gelap pekat yang bisa kita lihat. Oh, daripada saya sendiri di surga, mending saya bareng-bareng teman-teman saya sama keluarga saya di neraka. Toh, saya gak sendirian. Apakah pertemanan, persahabatan, keluarga masih bisa kita rasakan di neraka? Tentu kita harus tahu dulu, dari mana pertemanan itu. Sumber pertemanan tersebut dari kasih. Kasih yang dari berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada hidup kita di dunia ini. Apakah Tuhan ada di neraka? Tentu tidak. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasih yang dari Tuhan tersebut tidak mungkin ada di neraka. Jadi tidak mungkin kita bisa di neraka, oh halo, kita ketemu lagi bareng gitu. Udah gak mungkin lagi. Hal tersebut sudah mustahil. Jadi bagaimana? Masih mau masuk neraka atau masuk surga? Kita sudah tahu kan seberapa mengerikannya itu neraka. Dan seperti apa itu surga? Kita harus tahu itu. Mari kita kembali membuka Alkitab kita pada Yohanes 14 ayat 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Begitu sekali surga, tempat di mana kita tidak lagi masa kesedihan. Kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Begitu indah surga. Mari kita lanjut lagi membaca kitab kita pada perikop Wahyu 21 ayat 1-4. Wahyu 21 ayat 1-4. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bisa kita lihat, tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, perkabungan. Semua itu tidak ada lagi surga. Yang kita rasakan surga hanyalah kasih dan kebahagiaan. Mari kita maju membuka lagi pada Wahyu 21 ayat 18 sampai 20. Wahyu 21 ayat 18 sampai 20. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok tersebut dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, dan yang ke-11 batu laswati, dan yang ke-12 batu kecubung. Kalian bisa lihat sendiri, begitu banyak lapisan dari permata-permata yang begitu indah yang melapisi dinding-dinding di surga ini. Kalian sendiri bisa membayangkan betapa indahnya itu surga. Untuk mengakhiri khotbah hari ini, mari kita membuka kitab kita di ayat yang perikop paling terakhir,
Khotbah 7 ayat 2. Khotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, toh kita masih muda, untuk apa memikirkan surga dan neraka? Toh kita paling masih bisa, hidup kita ini masih panjang, perjalanan kita masih sangat jauh. Tapi perlu kita sadari, hidup kita ini tidak ada yang tahu. Tidak akan tahu ujung dan batasnya. Kita bisa saja dipanggil Tuhan kapan saja. Untuk itu, apa kita hanya akan mengulang perbuatan kita setelah mendengar firman Tuhan ini? Tentu tidak. Firman Tuhan ini seharusnya menegur kita, seharusnya membawa perubahan dalam hidup kita. Kita lebih ingat lagi bahwa di kehidupan kita yang sementara ini tidaklah penting. Yang penting adalah kehidupan kita di keabadian surga nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.